Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube ini. Dalam video ini, aku akan membahas tentang contoh soal yang berkaitan dengan struktur baja batang tekan. Sebelumnya, video ini diupload untuk bertujuan memenuhi tugas mata kuliah struktur baja 1. Nah, sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan batang tekan? Batang tekan merupakan batang yang hanya menerima gaya tekan secara sentris. Batang ini tidak mengalami momen dan gaya lintang, hanya ada gaya normal tekan yang bekerja secara sentris, tepat pada garis berat penampang. Oleh karena itu, sifat dari struktur rangka itu sendiri, di mana buhul-buhulnya dapat berotasi, sehingga gaya-gaya dalam yang lain, seperti momen dan gaya lintang, akan tereduksi dengan sendirinya. Biasanya, elemen batang tekan ini dapat dijumpai pada struktur rangka atap, jembatan, menara, dan struktur lain yang bersifat rangka. Sesuai dengan tujuan dibuatnya video ini, yuk langsung saja ke contoh soal. Kali ini aku ambil contoh soal dari tugas besar aku dengan angka yang sedikit ada modifikasinya. Untuk struktur yang dipakai adalah struktur rangka jembatan. Kemudian, untuk panjang batang bisa dilihat pada gambar. Lalu, ada juga P1 senilai 20 ton, kemudian ada P2 senilai 40 ton, serta kemiringannya 45 derajat. Untuk mutu baja yang dipakai yaitu BJ37, serta data-data yang belum ada dapat ditentukan sendiri. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung panjang batang yang belum diketahui. Kali ini panjang batang yang belum diketahui yaitu batang miring atau diagonal dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Didapatkan panjang batang miringnya sebesar 5 meter. Kemudian, sifat-sifat mekanis baja tadi telah disebutkan menggunakan mutu baja BJ37. Otomatis, tegangan putus minimumnya atau FU sebesar 370 MPa serta tegangan leleh minimumnya sebesar 240 MPa. Selanjutnya, lalu kita hitung gaya batangnya. Bisa berikan huruf-huruf sebagai kode pada setiap batang untuk lebih memudahkan saja sih. Nah, perhitungan gaya batang ada 3 metode yang dipakai. Yang pertama yaitu dengan cara Ritter, yang kedua dengan cara Cremona, dan yang ketiga dengan metode grafis. Kemudian hasil nilai gaya batang pada struktur rangka jembatan tadi bisa dilihat pada tabel berikut ini. Nilai B1 sampai B4 dan V1 sampai V3 bernilai tarik atau positif. Kemudian, untuk nilai A1 sampai A4 dan juga D1 dan D2 bernilai tekan. Nilai-nilai ini yang akan menjadi dasar perhitungan selanjutnya. Selanjutnya, kita evaluasi komponen struktur tekan. Kali ini aku menggunakan dimensi batang A2 dan A3 dengan gaya batangnya sebesar 600 kg atau setara dengan 600 kN, serta panjang batangnya sebesar 3 meter atau 3000 mm. Nah, untuk profil baja yang dipakai yaitu dengan profil IWF 200, 200, 12, 12. Untuk data-data yang diperlukan seperti lebar profil, tinggi profil, tebal sayap, tebal badan, nilai AG, dan lainnya bisa dilihat pada tabel profil konstruksi baja karya IR Rudi Gunawan. Selanjutnya kita cek kelangsingan penampangnya. Untuk
rumus yang dipakai yakni lambda sama dengan LK per R kurang dari 200. Nilai LK sendiri didapat dari nilai K dikali L. Nilai K yang dipakai yaitu sebesar 1 karena merupakan tumpuan sendi dan sendi. Nah, untuk nilai yang didapatkan berdasarkan arah sumbu X sebesar 35,928 dan juga nilai ke arah sumbu Y sebesar 31,09. Nah, dua-duanya ini memenuhi karena di bawah nilai 200 sesuai dengan syaratnya. Step selanjutnya yaitu cek kekuatan nominal terfaktor batang tekan. Nah, pada arah sumbu X, setelah dihitung dengan rumus yang tertera pada layar, diperoleh nilai kekuatan nominal batang tekannya sebesar 1602,288 kN, serta kekuatan nominal terfaktor atau NU-nya sebesar 1361,944 kN. Nah, nilai ini harus lebih besar dari nilai gaya batangnya yang mana tadi diperoleh sebesar 600 kN. Artinya memenuhi. Sama seperti arah sumbu X, arah sumbu Y juga demikian. Diperoleh nilai kekuatan nominal terfaktornya atau NU-nya sebesar 1398,248 kN, di mana nilai ini lebih besar dari nilai gaya batangnya yang mana 600 kN, artinya memenuhi, sehingga profil yang akan dipakai yaitu profil IWF 200, 200, 12, 12, artinya memenuhi atau aman untuk dipakai. Selanjutnya yaitu kita masuk ke perhitungan sambungan. Ada dua tipe sambungan sebenarnya, yaitu sambungan las dan sambungan baut. Namun kali ini aku pakai sambungan baut saja ya. Untuk profil baja yang dipakai yaitu masih sama dengan profil IWF 200, 200, 12, 12. Kemudian tipe baut yang dipakai yaitu A32 dengan diameter 20 mm, sehingga lebar lubangnya harus di plus 2 menjadi 22 mm. Dan proof stress-nya sebesar 585 MPa dan kuat tarik minimalnya sebesar 825 MPa sesuai tabel yang ada. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah periksa tahanan platnya. Syaratnya yaitu luas neto atau AN harus kurang dari sama dengan 0,85 dikalikan dengan luas kotornya. Nilai AN sendiri didapat dari nilai AG dikurangi N dikali D dikali T. Nilai AN di sini didapat 5153 mm persegi, yang mana memenuhi dari 85% dikalikan nilai AG-nya. Tahap selanjutnya yaitu cek kondisi fraktur dan kondisi lelehnya. Untuk kondisi fraktur sendiri menggunakan rumus Pi dikali AE dikali FU. Pi di sini senilai 0,75. Didapatkan hasil 142,997 ton. Kemudian untuk kondisi lelehnya, dengan menggunakan rumus Pi dikali AG dikali FY, Pi-nya senilai 0,9, sehingga diperoleh nilai 154,505 ton. Jadi, untuk menghitung jumlah baut, berdasarkan gaya terkecilnya yaitu 142,997 ton. Lalu cek kondisi geser dan kondisi tumpunya. Untuk tahanan yang digunakan harus minimum sehingga yang dipakai adalah 7,775 ton per baut. Nah, untuk perhitungannya bisa cek di layar ya. Kemudian untuk tahanan geser menentukan jumlah baut yang diperlukan. Nah, jumlah baut yang diperlukan sebanyak 20 baut. Nah, untuk rumus selanjutnya yaitu menentukan jarak bautnya. Untuk S1 sendiri merupakan jarak baut ke tepi, sedangkan S2 adalah jarak antar bautnya. Untuk S1
Rumusnya yaitu 1,5 dB kurang dari S1 kurang dari 4 TP plus 100. Didapatkan nilai S1-nya 50 mm. Dan kemudian untuk nilai S2-nya dengan rumus 3 dB kurang dari S2 kurang dari 15 TP, didapatkan nilai S2-nya sebesar 100 mm. Nah, ini merupakan gambaran dari sambungan bautnya. Untuk jumlah bautnya sebanyak 20 buah, kemudian jarak baut ke tepi sebesar 50 mm dan jarak antar bautnya sebesar 100 mm.